Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cici Harningsi. Saya guru SD Negeri 2 Getrakmoyan, Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2021. Saya akan menampilkan video praktek pembelajaran UKIM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Iya, semangat sekali ya. Tepuk semangat. Semangat, semangat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini Allah akan memberikan kesehatan dan umur panjang kepada kita semua, sehingga kita bisa bertatap muka kembali. Ada Hadir, Bu. Alfian, Hadir. Anda, Hadir. Arif. Hadir. Anak-anak, sebelum kita lanjutkan ke pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang hari ini mau memimpin doa? Oh ya, Andra, silakan Andra. Duduk yang rapi, siap membaca doa. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Anak-anakku yang Ibu cintai, di pertemuan kali ini kita akan sama-sama belajar tentang tema 2, yaitu udara bersih bagi kesehatan. Subtema 1, cara tubuh mengolah udara sehat. Pembelajaran 1. Di pembelajaran yang lalu, kita sudah mempelajari tentang sistem organ pencernaan. Di pelajaran kali ini, kita akan mempelajari tentang bagaimana tubuh hewan mengolah udara bersih. Ya. Selain itu, kita juga akan mempelajari tentang bagaimana cara mencari informasi terkait dengan kalimat tanya yang menggunakan kata tanya apa, di mana, siapa, bagaimana, kapan, dan dari mana. Apa saja tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini? Yang pertama, setelah kalian membaca teks tentang suatu informasi,
kalian akan menuliskan, menyebutkan, dan mempresentasikan tentang suatu informasi tersebut terkait dengan kalimat tanya yang menggunakan apa, di mana, siapa, berapa, dan kapan. Itu tujuan yang pertama. Yang kedua, setelah kalian nanti membaca materi, kalian juga berdiskusi, kalian akan mencoba mempersembahkan membuat suatu bagan organ pernapasan hewan, di mana setiap kelompoknya nanti akan dibedakan hewan jenis hewannya masing-masing. Oke? Oke. Ayo kita mulai. Sudah siap? Siap, Bu. Tepuk semangat. Semangat. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Oke. Anak-anak, supaya kita tambah semangat, yuk kita bernyanyi dulu ya. Judulnya Halo Halo Bandung. Ibu tanya, siapa yang bisa jawab? Bagaimana sih caranya jika kita ingin mengetahui suatu informasi? Coba bisa kalian jawab. Saya, Bu, Oh ya, ada. dengan bertanya, Bu. Bagaimana cara bertanyanya agar kita mengetahui informasi yang kita inginkan? Ya, Caca. Bagaimana cara menjawab soal ini? Ya, biasanya kalau kita bertanya, tentu kita menggunakan kata-kata tanya yang digunakan dalam kalimat tanya. Betul tidak? Sekarang ibu pengen tahu dulu, siapa yang bisa menjawab apa sih yang dimaksud dengan kalimat tanya? Aku, Bu. Ya, Caca. Kalimat yang mengandung makna sebuah pertanyaan dan diakhiri dengan tanda tanya. Betul. Ya, bagus, tepuk tangan ya, Caca. Nah, sekarang siapa yang bisa menyebutkan kata-kata tanya apa saja yang biasa digunakan dalam kalimat tanya? Aku, Bu. Ya. Apa, siapa, bagaimana, mengapa, di mana, dari mana, Udah, Bu. Ya, bagus. Oke, tepuk tangan lagi buat Caca. Nah, sekarang Ibu mau bertanya, siapa yang bisa memberikan contoh membuat kalimat tanya dengan kata tanya apa? Ya, ada. Apa itu kalimat tanya? Apa itu kalimat tanya? Betul, itu adalah contoh kalimat tanya yang menggunakan kata apa. Siapa yang bisa membuat kalimat tanya dengan kata tanya mengapa? Andra? Mengapa engkau tidak berangkat ke sekolah? Mengapa kamu tidak berangkat sekolah? Betul, tepuk tangan untuk Anda dan Andra. Siapa lagi yang mau mencoba membuat kalimat tanya? Silakan. Ya, Desi, silakan. Di mana rumahmu? Di mana rumahmu? Betul sekali. Coba siapa lagi yang mau membuat kalimat tanya dengan kata kapan? Hari? Oh iya, Marina. Kapan hari ulang tahunmu? Kapan hari ulang tahunmu? Betul. Tepuk tangan semua. Terima
ketahui. Informasi yang ingin kita ketahui, kita harus membuat daftar pertanyaan. Daftar pertanyaan tersebut dibuat dalam bentuk kalimat tanya yang menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, mengapa, siapa, berapa. Kata tanya apa itu dibuat untuk menanyakan apa? Definisi atau peristiwa? Ya, definisi atau peristiwa, betul. Kalau kata tanya siapa digunakan untuk menanyakan apa? Siapa yang akan jawab? Maria. Menanyakan orang. Orang, betul. Kata tanya kapan digunakan untuk menanyakan apa? Untuk menanyakan waktu. Betul. Kata tanya berapa digunakan untuk menanyakan apa? Jumlah. Ya? Jumlah. Jumlah, betul. Ya. Terima kasih semuanya sudah bisa untuk belajar bagaimana kita cara mengetahui informasi dari suatu kejadian. Yuk kita simak video yang akan Ibu tampilkan. Kalian simak, cermati. Setelah itu nanti kalian akan menjawab pertanyaan dari Ibu. Dari video yang sudah kalian saksikan, mari kita menggali informasi ya tentang terkait menggunakan kata tanya. Apa, di mana, siapa, mengapa, kapan, berapa. Sekarang Ibu mau tanya. Tadi kan kalian sudah menyaksikan video. Ibu tanya, video apa yang sudah kalian saksikan? Saya mau tentang jeruk. Ya, bagus. Terima kasih Desi. Ada siapa sajakah pemeran dalam video tersebut? Ibu Melati, Bu. Ya, sebentar. Dani, silakan. Siapa saja pemeran dalam video tersebut? Ibu Melati. Betul. Anak-anak, Bu. Ya. Ya. Bagus. Terima kasih buat Dani. Mengapa mereka memakai masker? Ya, ada. Karena ada jeruk. Karena ada jerebu. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan itu kita jadi tahu informasi tentang suatu kejadian. Ya, mengapa mereka memakai masker? Jawabannya adalah karena di daerah tersebut ada jerebu. Oh, kita tahu. Oh, berarti karena ada jerebu mereka memakai masker. Jadi kita tahu penyebab apa, kenapa, di mana, mengapa. Paham? Ada yang mau bertanya tentang ini? Tidak. Sudah mengerti? Oke. Sekali lagi Ibu tanya. Bagaimana cara menghilangkan jerebu? Ada, Andra? Dengan menunggu hujan. Ya, jika hujan datang. Betul. Tepuk tangan untuk kalian semua dan Andra. Nah, anak-anak, supaya lebih menguatkan pemahaman kalian tentang menggali informasi dengan menggunakan kalimat tanya, berikut Ibu akan berikan tugas LKPD 1 di mana kalian akan membaca teks terlebih dahulu, kemudian kalian akan mengerjakan mind mapping, ya, membuat mind
sudah kalian baca dengan menggunakan kalimat tanya apa, di mana, mengapa, siapa, berapa, dan kapan. Kerjakan secara berkelompok. Kalian baca dulu teks Dayu dan ikan hias. Kemudian kalian kerjakan tugas membuat mind mapping dengan menggunakan kalimat tanya tersebut. Oke, silakan dimulai. Waktunya Ibu beri waktu 10 menit. Dayu dan ikan hias. Dayu memelihara banyak ikan hias berjenis ikan hias itu dipelihara dalam sebuah akuarium. Setiap hari Dayu memberi makan ikannya. Dayu juga hidup dalam akuarium. Lalu mengganti airnya dengan air bersih. Setiap Dayu ia lepas banyak sekali. Dayu selalu melihat ikan di dalam akuarium karena sana kemari. Dayu memperhatikan ikan Apa nama jenis ikan hias yang dipelihara? Oh, ikan koki. Siapa yang memelihara ikan hias itu? Dayu. Di mana ikan hias itu dipiara? Di dalam sebuah akuarium. Kapan ikan hias itu diberi makan? Dayu memberi makan ikan hias itu setiap hari. Kapan akuarium itu dibersihkan? Dayu melakukan kegiatan membersihkan akuarium seminggu sekali. Apa? Siapa yang memelihara ikan hias? Dayu. Di mana ikan hias itu dipelihara? Kapan ikan hias diberi makan? Tiap hari. Kapan akuarium dibersihkan? Seminggu sekali. Apa yang diperhatikan Dayu saat melihat ikan-ikan hiasnya? Ikan yang terbuka menutup dan menutup. Sudah selesai semua? Sudah. Oke, kalau begitu Ibu minta masing-masing kelompok mempresentasikannya ke depan. Silakan kelompok 1 terlebih dahulu. Teman, saya akan membacakan hasil berdiskusi kelompok kami. Apa nama jenis ikan hias yang dipelihara? Ikan mas koki. Betul tidak? Betul. Ya, lanjut. Siapa yang memelihara ikan hias? Dayu. Betul tidak? Betul. Oke. Di mana ikan hias itu dipelihara? Akuarium. Betul tidak? Betul. Kemudian, Kapan ikan hias itu diberi makan? Setiap hari. ya. Kapan akuarium dibersihkan? Seminggu sekali. Ya, betul tidak anak-anak? Apa Lanjut. yang diperhatikan Dayu saat melihat ikan-ikan hiasnya? Mulut ikan yang terbuka dan menutup. Ya, betul atau tidak? Ada yang mau bertanya sama Dani? Ya. Oke. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan dari guru kembali. Sekarang kelompok 2. Ya, anak-anak, teman kalian sekarang kelompok 2 mau mempresentasikan hasil diskusi mereka. Kita dengarkan baik-baik ya. Silakan Andra. Teman-teman, saya akan membacakan hasil diskusi kelompok kami sebagai berikut. Apa nama jenis ikan hias yang dipiara? Ikan mas koki. Siapa yang memelihara ikan hias? Dayu. Di mana ikan hias itu dipiara? Akuarium. Kapan ikan hias itu diberi makan? Setiap hari. Kapan akuarium dibersihkan? Seminggu sekali. Apa yang diperhatikan Dayu saat melihat ikan-ikan hiasnya? Memperhatikan saat mulut ikan-ikan itu terbuka dan menutup. Ya, bagus sekali. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Terima kasih Anda, silakan duduk. Sekarang kelompok 3, silakan maju ke depan. Teman-teman, ini hasil diskusi kelompok kami sebagai berikut. Apa nama jenis ikan hias yang dipiara? Ikan mas koki. Siapa yang memelihara ikan hias? Dayu. Di mana ikan hias itu dipiara? Di akuarium. Kapan ikan hias itu diberi makan? Setiap hari. Kapan akuarium dibersihkan? 1 minggu sekali. Apa yang diperhatikan Dayu saat melihat ikan-ikan hiasnya?
Dayu sangat senang melihat ikan-ikannya berenang kesana dan kemari dan melihat mulut ikan itu terbuka dan menunduk. Iya, betul kan semua? Jawaban kelompok 3? Betul. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Kalau kalian sudah mengerjakan semua, silakan perwakilan dari kelompok untuk mengumpulkan hasil diskusinya ke meja ibu. Nah, tadi di teks yang kalian baca, Dayu melihat apa? Dayu melihat ikannya mulut terbuka. Membuka dan menutup mulut. Ya, bagaimana? Silakan diulang. Dayu melihat ikan-ikannya membuka dan menutup mulut. Ya, betul. Dayu melihat ikan-ikannya membuka mulut dan menutup mulutnya. Coba, siapa yang bisa menjelaskan kenapa ikan-ikan tersebut ketika di air selalu membuka dan menutup mulutnya? Ya, Arif. Ikan membuka mulutnya untuk menghirup, untuk menghirup udara. Ya, betul. Ikan membuka mulutnya itu untuk menghirup udara ke permukaan air. Lantas, kenapa ikan suka menutup mulutnya di dalam air? Siapa yang bisa jawab? Tidak ada lo. Ikan selalu membuka dan menutup mulutnya di dalam air karena dia sedang melakukan proses inspirasi dan ekspirasi. Sekarang ibu tanya, siapa yang bisa menjelaskan apa sih proses inspirasi itu? Coba. Ayo. Bu, Ya, silakan Anda. inspirasi adalah suatu proses menghirup oksigen di lingkungan sekitar dengan menggunakan alat pernapasan lalu disebarkan ke seluruh tubuh. Ya, betul apa yang dikatakan Andra. Inspirasi adalah proses menghirup oksigen dari lingkungan melalui organ pernapasan untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Sekarang, siapa yang tahu apa yang dimaksud dengan ekspirasi? Saya, Bu. Ya, Adam, silakan. Ekspirasi adalah proses mengeluarkan karbon dioksida dari tubuh. Betul, melalui organ pernafasan. Ya. Nah, apakah organ pernapasan manusia dengan hewan sama? Tidak, Bu. Tidak. Kenapa tidak? Ya, kenapa tidak? Ya, siapa? Karena hewan memiliki organ pernapasan yang berbeda-beda. Betul. Tepuk tangan untuk siapa? Jadi, organ pernapasan manusia dengan hewan tidak sama. Begitupun organ pernapasan hewan satu dengan hewan yang lainnya itu tidak sama karena organ pernapasan mereka memang berbeda-beda, ya. Ada yang dari kulit, ada yang memakai insang, ada yang memakai paru-paru, ada yang memakai trakea. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan video pembelajaran yang akan dibutuhkan. Kalian simak, catat jika ada hal-hal yang penting, sehingga ketika nanti kalian ibu tugaskan untuk mengerjakan tugas LKPD 2, kalian sudah bisa dan mampu mengklasifikasikan, menuliskan, ya, dan bisa menciptakan bagan organ pernapasan. Sistem pernapasan yang berbeda-beda. Sistem pernapasan yang hidupnya oleh karakteristik organ pernapasan hewan berbeda-beda. Supaya lebih jelas, beri salah satu hewan yang ada di sini. Cacing, siapa yang tahu cacing? Tahu. Ada yang pernah memegang cacing? Nah,
Cacing itu tubuhnya selalu terlihat basah dan lembab. Ya, kenapa? Karena sistem pernapasan pada cacing ternyata memang melalui kulitnya. Oksigen masuk melalui kulit cacing, ya, kemudian diteruskan ke pembuluh-pembuluh darah yang disebut kapiler untuk disebarkan ke seluruh tubuh cacing. Kemudian pembuluh darah tersebut sekaligus mengangkut CO2 atau karbon dioksida untuk dikeluarkan melalui kulitnya kembali. Ya, nah oleh karena itu tubuh cacing selalu terlihat licin, basah, dan lembab. Terlihat mengkilat walaupun dari jauh, karena sistem pernapasannya ternyata memang melalui kulitnya. Sehingga kalau kita pegang juga dia agak licin. Betul tidak? Betul. Ya. Ada yang mau bertanya tentang sistem pernapasan pada cacing? Tidak. Oke, kita lanjutkan ke sistem pernapasan hewan yang lain. Sekarang alat pernapasan pada ikan. Alat pernapasan ikan itu terletak pada insang. Prosesnya adalah seperti ini. Ketika mulut ikan menganga, air masuk ke dalam mulut. Air yang masuk ke dalam mulut itu membawa oksigen. Kemudian diteruskan ke dalam insang. Ketika oksigen masuk ke dalam insang, disaring oleh operkulum. Operkulum ini adalah bagian dari insang yang bertugas untuk mengalirkan oksigen ke seluruh tubuh ikan. Ketika oksigen dialirkan ke seluruh tubuh, mulut ikan tertutup dan air yang masuk tadi melalui mulut ikan keluar melalui insang, sedangkan udaranya disaring oleh operkulum diedarkan ke seluruh bagian tubuh. Ketika ikan mau menghisap atau menghirup udara kembali, dia biasanya mulutnya terbuka kembali. Ketika mulut terbuka, dia masuk air, insang tertutup. Setelah air masuk yang membawa oksigen, mulut tertutup, insang terbuka, mengeluarkan air dan memisahkan oksigen ke operkulum, dialirkan kembali. Seperti itulah proses sistem pernapasan yang terjadi pada ikan. Apa kalian sudah mengerti? Mengerti. Ada yang mau bertanya? Ya. Ada yang mau bertanya? Ya. Oke, kalau memang cukup, sekarang Ibu akan memberikan tugas untuk kalian, yaitu membuat bagan tentang sistem organ pernapasan pada hewan berkelompok dengan jigsaw. Sekarang yang sudah tersusun kelompoknya, Ibu minta maju dulu ke depan semua sesuai kelompok masing-masing. Nanti akan Ibu silang, Ibu buat kelompok ahli. Silakan. Ya, dari kelompok asal tadi nanti akan Ibu pecah menjadi kelompok ahli, di mana setiap orang atau setiap kalian akan mengemban tugas masing-masing, yaitu membuat atau mendiskusikan tentang sistem organ pernapasan pada hewan. Itu berbeda-beda. Setelah nanti di kelompok ahli kalian berdiskusi, kalian akan kembali ke kelompok asal, ya, dengan mendiskusikan atau memberikan pengetahuan kepada teman kelompok asal tentang sistem pernapasan hewan yang tadi kalian bicarakan di kelompok ahli. Mengerti? Oke, Ibu percaya ada kotak di sana. Ya, Suci ke kelompok 2. Dani di kelompok 3.
3. Ibu bagikan tugas kepada keduanya, ya. Eksiden dihirup oleh hidung, lalu diselutkan ke orang tenggorok, masuk ke tenggorok, lalu disalurkan ke paru, terjadi pertukaran oksigen, lalu masuk ke alveola dan CO2 dikeluarkan melalui. Selesai semua? Ya. Oke, kalau sudah selesai, setiap kelompok awal yang tadi di kelompok kali, silakan kembali ke kelompoknya masing-masing dan informasikan apa yang sudah kalian diskusikan di kelompok kali. Silakan. Silakan diskusikan atau beri informasi teman-teman kamu yang ada di kelompok awal tentang hasil diskusi yang sudah kalian temukan di kelompok awal tadi. Ya. Dam, kamu dapat informasi apa dari kelompok ahli? Aku dapat informasi proses pernapasan cacing. Pertama, udara masuk ke kulit, lalu oksigen diikat pada pembuluh darah, dan karbon dioksida dikeluarkan lewat kulit. Tadi gimana sih yang pas di kelompok ahli itu? Tahu gak? Tadi aku tentang pernapasan serangga. O2 salurkan ke trakea, dan salurkan lagi ke trakeola, setelah itu ke stigma ke CO2. Ibu minta perwakilan satu dari kelompok kalian untuk mempresentasikannya ke depan. Untuk kelompok satu dulu siapa? Adam, silakan Adam, maju ke depan. Di sini dah. Ya, ini Adam mau mempresentasikan hasil diskusi kelompok Adam tentang organ pernapasan. Apa Adam? Cacing. Silakan Adam. Pertama, udara masuk ke kulit, lalu oksigen diikat oleh pembuluh darah dan disalurkan ke saluran tubuh, dan terjadi pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida, lalu karbon dioksida dikeluarkan lewat kulit. Ya, betul. Betul atau tidak? Betul. Ya, betul. Adakah yang mau bertanya pada kelompok Adam? Tidak. Oke, cukup. Terima kasih Adam. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang giliran kelompok 2. Siapa yang mau maju? Saya, Bu. Ya, Anda silakan. Kelompok Anda mau mempresentasikan badan pencernaan pernapasan ikan. Kita dengarkan sama-sama ya. Aliran air masuk ke mulut, lalu disalurkan ke obat bulung dan masuk di lengkung insang dan disalurkan lagi ke pembuluh darah. Tutup insang juga membuka dan menutup pada saat fase inspirasi. Mulut membuka yang membawa air masuk ke dalam mulut dan tutup insang akan menutup. Ya, bagus. Ada yang mau bertanya pada kelompoknya Anda? Tidak. Oke, terima kasih Anda. Sekarang kelompok 3. Siapa yang mau mempresentasikan? Mega, silakan Mega. Dari hasil diskusi tadi, coba siapa yang bisa menyimpulkan tentang sistem organ pernapasan pada hewan? Saya, Bu. Ya, silakan Ada. Apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah bahwa organ pernapasan pada hewan berbeda-beda, tergantung dengan tempat hidupnya dan jenisnya. Ya, betul. Tepuk tangan yang mulia untuk Ada.
Jadi, kesimpulannya adalah bahwa sistem organ pernapasan pada hewan itu memang berbeda-beda. Semuanya dipengaruhi oleh faktor tempat hidup atau habitat hewan itu sendiri dan jenis hewan tersebut. Ya. Nah, berikut akan Ibu bagikan soal evaluasi untuk mengukur tingkat pemahaman kalian pada materi yang sudah kita pelajari hari ini. Waktunya hanya 15 menit. Sudah selesai? Sudah selesai, silakan kumpulkan ke depan di meja Ibu. Nah, tidak terasa anak-anak, ternyata kita sudah sampai di penghujung pembelajaran. Sebelum kita tutup, Ibu mau tanya dulu. Dari pagi sampai sekarang, kita sudah belajar tentang apa saja sih? Aku Bu, Ya, kalimat tanya. kalimat tanya apa saja, Caca? Apa, di mana, dari mana, mengapa, bagaimana, siapa, kapan. Ya, Lalu organ pernapasan pada hewan dan manusia. Ya, betul. Nah, kalimat tanya apa digunakan untuk menanyakan apa? Definisi atau peristiwa. Definisi atau peristiwa. Kata tanya berapa digunakan untuk apa, Adam? Jumlah Bu. Jumlah. Kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan apa? Suci. Menanyakan? Jadi, dapat kita simpulkan bahwa kata apa digunakan untuk menanyakan definisi. Kata berapa digunakan untuk menanyakan jumlah. Kata mengapa digunakan untuk menanyakan alasan atau sebab. Kata di mana digunakan untuk menanyakan tempat. Kata siapa digunakan untuk menanyakan orang. Kemudian tadi kita seperti yang Caca bilang sudah belajar tentang macam-macam organ pernapasan pada hewan. Cacing bernapas dengan kulit. Serangga bernapas dengan rakyat. Burung bernapas dengan paru-paru. Amfibi bernapas dengan lisan dan paru-paru. Nah, anak-anak, sebagai makhluk hidup, sudah seyogyanya kita harus bisa menjaga organ pernapasan kita agar tetap sehat, ya, sehingga organ pernapasan kita akan tetap kita gunakan sampai akhir hayat. Caranya bagaimana? Tetap gunakan masker atau penutup hidung ketika kita keluar rumah, dan jangan menimbulkan hal-hal yang bisa menyebabkan udara menjadi tercemar. Kemudian kita sebagai manusia sudah seyogyanya jika kita bertanya kepada seseorang, gunakanlah dengan kalimat tanya yang baik dan benar, seperti yang sudah kita pelajari tadi, agar kita bisa mendapatkan informasi yang sejelas-jelasnya tentang sesuatu. Tapi dia membaca doa. Wah.